Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, kesempatan terakhir pembahasan tentang Kitabus Shiyam, yang mana sebelumnya sudah banyak kita sampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan, ya, sesuai dengan ekspektasi sebelumnya, ya. Mudah-mudahan Kitabus Shiyam ini selesai sebelum Ramadan. Alhamdulillah, ya. Hari ini tinggal nambah sedikit saja, ya. Tinggal menambahin kurangnya sedikit tentang hal yang berhubungan dengan Ramadan. Insya Allah di pertemuan yang selanjutnya sesuai dengan rencana awal, mulai besok hari, ya, kajian Rabu dan Selasa dan Rabu ke depannya selama bulan Ramadan, dan dimulai dari besok, ya. Insya Allah kita akan kajian membahas tentang kitab tafsir, ya. Kitab tafsir insya Allah dimulai dari besok sampai beberapa hari ke depan di selama bulan Ramadan. Nanti setelah bulan Ramadan kembali lagi, ya, pelajaran atau membahas tentang kitab tauhid yang berhubungan dengan akidah insya Allah. Di pertemuan yang lalu, ya, kita sudah sedikit membahas tentang bab terakhir yang berhubungan dengan puasa, yaitu adalah adab-adab yang berhubungan dengan puasa, ya. Ada yang masih ingat enggak apa yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu? Adab-adab puasa, salah satunya atau salah duanya, 3, 4. Yang pertama adab puasa itu adalah sahur, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah, sesungguhnya dalam makan sahur itu memiliki keberkahan atau memiliki kebaikan. Apa keberkahan yang bisa kita ambil dari makan sahur tersebut? Yang pertama adalah memperkuat badannya, artinya memudahkan dia untuk aktivitas di siang hari. Yang kedua apa? Hikmah dan keberkahan seseorang menyantap makanan sahur. Hikmahnya apa? Kenapa sangat dianjurkan banget? Ya, selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya as-sahur akluhu barokah, fala tad'uhu walau kana ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberkahan yang bisa kita ambil, yang kita dapatkan ketika seseorang menyantap makanan sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? As-sahuru akluhu barokah. Makan sahur itu di dalamnya memiliki keberkahan. Fala tad'uhu, janganlah kalian meninggalkannya. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan, walaupun sekalian itu meninggalkan, ya, jangan sampai meninggalkan sedikit pun tentang makan sahur. Min ma'in, meskipun itu seteguk
air minum. Kenapa? Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mereka senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang senantiasa sahur. Itu keberkahan yang lain. Keberkahan yang kemarin sudah dijelaskan juga ya, yaitu adalah supaya tubuh kita kuat menjalankan aktivitas di siang hari. Kemudian apalagi keberkahan dan kebaikan yang bisa kita rasakan atau kita dapatkan ketika makan sahur? Ada ingat nggak? Yang kedua apa? Yang kedua adalah menghindarkan diri dari kemaksiatan yang berhubungan dengan lapar perut atau yang berhubungan dengan perut. Ya. Kemudian yang ketiga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat menyelisihi ahlul kitab. Yang kelima supaya apa? Supaya kita terbiasa bangun di tengah malam atau di penghujung malam, supaya bisa berdoa, berzikir, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah dan kebaikan yang lainnya yang didapatkan ketika seseorang sahur apa? Supaya seseorang terbiasa untuk bisa sholat berjamaah ketika apa? Sholat subuh ya. Karena kebanyakan kalau sudah sahur itu orang lebih mudah untuk ke masjid. Ya di mana-mana lah ya. Meskipun sahurnya meskipun puasa udah berjalan lama, biasanya kalau sholat subuhnya ramai biasanya kalau puasa ya. Meskipun sholat tarawehnya ada kemajuan ya, tapi tetap sholat subuhnya biasanya panjang. Kalau sholat taraweh kan biasanya seminggu atau 10 hari itu, masya Allah ya, membeludak. Sampai kadang orang juga nggak kebagian tempat. Jadi udah 10 hari ke sana itu ada kemajuan. Ya, kemajuan mengikis sapnya semakin berkurang ya. Kemudian adab yang kedua, dan sahur tarawih juga termasuk dari adab, nanti kita jelaskan ya. Kemudian apalagi adab kemarin yang sudah dijelaskan gimana? Tidak berkata yang sia-sia ya, tidak mengucapkan hal-hal yang sia-sia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal jaw. Ya, tidak sedikit orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan sesuatu yang lebih dalam puasanya kecuali mendapatkan hanya rasa haus dan lapar saja ya. Bahkan dalam hadis-hadis lain dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam sebuah riwayat tersebut dijelaskan ya, malam yada qala jur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun antada'a ta'amahu wa syarabahu ya. Orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan jahiliyah, perbuatan-perbuatan yang mengandung kebodohan, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya baik di dunia ataupun di akhirat ya, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Allah tidak membutuhkan apa yang dia tinggalkan dari makan dan minum. Kemudian hal yang ketiga adalah banyaknya bersedekah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ma kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan, tetapi menjadi lebih dermawan lagi ketika beliau memasuki di bulan Ramadan. Kemudian hal yang keempat apa? Memperbanyak baca Al-Quran berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wal mim harfun. Kata Nabi SAW menjelaskan bahwasanya barang siapa yang dia memperbanyak Al-Quran, membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya itu adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan ini berlipat ganda menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim satu huruf, dan aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, enggak. Akan tetapi apa? Alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya kalau kita banyak membaca ayat dari Al-Quran, satu surat saja, misalkan ya contohnya surat
Al-Ikhlas ya itu sudah luar biasa. Ya meskipun ada sebagian orang yang keliru memahami kalau baca surat Al-Ikhlas itu berarti sudah membaca sepertiga Al-Quran, berarti kalau 3 kali Al-Ikhlas berarti dia sudah membaca 1 Al-Quran. Benar nggak itu? Nah ini makanya nanti kita jelaskan di kajian tafsir insya Allah di pertemuan yang lalu. Tapi harus kita pahami ya, maksudnya dalam segi kandungan dalam Al-Quran itu mengandung 3 unsur. Pertama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Al-Quran itu yang pertama mengandung unsur hukum, yang kedua adalah tentang al-wa'd, tentang janji dan ancaman, yaitu tentang surga dan neraka, dan yang ketiga adalah menjelaskan tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama juga menjelaskan hukum di sini yang pertama adalah hukum Al-Quran ini mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah hukum, yang kedua tentang kisah, yang ketiga adalah menjelaskan tentang akidah dan tauhid. Nah, jadi ada 3 unsur ini dalam Al-Quran. Nah, Al-Ikhlas ini adalah menjelaskan salah satu unsur yang terkandung dalam Al-Quran tersebut, yaitu adalah menjelaskan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan akidah, yang berhubungan dengan tauhid. Jadi kalau orang sudah membaca surat Al-Ikhlas berarti dia seolah-olah sudah membaca salah satu unsur dari 3 unsur dalam Al-Quran. Bukan berarti ketika orang sudah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali berarti dia sudah hatam Quran. Bukan berarti seorang sudah membaca surat Al-Ikhlas 1 kali berarti sama saja dia membaca 10 juz dalam Al-Quran. Ini pemahaman yang keliru. Maksudnya sepertiga Al-Quran ini berarti seseorang sudah membaca salah satu unsur dari 3 unsur yang terkandung dalam Al-Quran. Ya, kenapa? Karena dalam Al-Quran ada 3 unsur, tentang menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang hukum, dan menjelaskan tentang ancaman atau ganjaran surga bagi orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, makanya saya sering mengingatkan ya, bahkan bukan saya saja, dai-dai yang lain menjelaskan, bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis-hadisnya. Kenapa kita harus tauhid itu? Ya, harus tauhid dulu dakwah itu. Kita kalau melihat surat yang berhubungan dengan tauhid, contohnya surat Al-Ikhlas, itu menjadikan surat tersebut memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada surat-surat yang lainnya. Bahkan ayat kursi memiliki surat atau memiliki keagungan, keistimewaan yang sangat luar biasa di antara surat-surat yang lainnya. Kenapa? Apa yang menjadikannya? Apa yang menjadikan surat Al-Ikhlas, apa yang menjadikan ayat kursi ini menjadi kedudukan istimewa daripada surat-surat yang lainnya? Kenapa? Karena di dalamnya menjelaskan tentang tauhid, tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan dasaran pijakan pentingnya dakwah tauhid. Ya, pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau nggak salah perkataannya Ibnul Qayyim, kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah. Orang, tapi nanti saya cek lagi. Ya, saya lupa itu perkataan Ibnul Qayyim atau bukan, yang jelas perkataannya gini. Seseorang melakukan dosa tetapi memiliki tauhid itu lebih baik daripada orang yang melakukan dosa tidak memiliki ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pentingnya tauhid ya. Makanya nanti kalau bahasa Sunda mah kita pugar ya, dalam kitab tafsir dari surat-surat yang pendek aja. Kita bahas dari surat Al-Ikhlas ya. Kemudian surat-surat selanjutnya kayak Al-Lahab, itu kan semuanya menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang dakwah tauhid, menjelaskan tentang tantangan orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya ya. Jadi intinya apa? Ketika di antara adab seseorang untuk menjadikan puasa ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan adab-adab yang memang bisa yang memang adab tersebut dijelaskan baik dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab yang harus kita lakukan ketika sampai di bulan Ramadan ini, yaitu adalah melakukan sholat tarawih. Ya, karena sholat tarawih ini bahkan dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Abu Hanifah dan ulama-ulama yang lainnya bahwasanya sholat tarawih ini adalah sholat sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan para ulama menjelaskan
Salat sunnah yang paling afdol, yang paling utama adalah salat sunnah yang dianjurkan di dalamnya untuk salat berjamaah. Untuk salat berjamaah, ya seperti salat apa? Salat gerhana. Salat apa itu? Salat khusus, salat gerhana, dan salah satunya adalah salat tarawih. Meskipun ya perbedaan ulama ada di dalamnya. Ya, ada perbedaan ulama di dalamnya. Apakah lebih afdol berjamaah gitu ya? Apakah lebih afdol menyendiri? Memang khilaf para ulama. Di antaranya para ulama yang berpendapat bahwasannya salat tarawih lebih afdal berjamaah itu, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwasanya telah jelas isyarat seseorang harus melakukan salat tarawih berjamaah. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hanya beberapa malam saja. Sisa dari malam tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau salat sendiri ya. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan menjadikan orang lain berasumsi bahwasannya sholat tarawih ini adalah sholat wajib. Para ulama yang berpijak atau yang berpendapat bahwasanya sholat tarawih itu lebih afdal berjamaah, salah satu hadis Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutibalahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang dia sholat ya qiyam berjamaah bersama para imam hatta yansarif, dia tidak meninggalkan jamaahnya, sholat saja bersama imam, tidak meninggalkan jamaahnya, kutibalahu qiyamul lail, maka sudah tercatat baginya sholat satu malam. Ya meskipun kalau meninggalkan nggak apa-apa, cuman dia tidak mendapatkan keutamaan yang besar. Ya dia tercatat mendapatkan sholat malam itu ketika dia bersama imamnya. Nah, hadis ini yang yang menjadikan pijakan para ulama yang berpendapat bahwasanya sholat berjamaah itu sholat tarawih itu lebih afdal berjamaah. Ulama lain berpendapat lagi bahwasanya lebih afdal sendiri. Ya lebih afdal sendiri kalau sholat sunnah itu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubah. Salat yang paling afdol untuk seseorang yaitu dalam salat sunnah. Fi baitihi yaitu di rumahnya. Illa sholatal maktubah, kecuali salat wajib, maka lebih afdol dan diwajibkan dia harus berjamaah bersama kaum muslimin yang lainnya. Nah, ini silang pendapat ya. Perbedaan pendapat ya, meskipun sebagian ulama banyak yang menguatkan pendapat yang pertama, wallahu a'lam bishawab. Ya yang jelas ini adalah khilaf para ulama ya, jadi enggak usah memandang sinis lagi kalau ada orang tarawihnya enggak berjamaah di masjid atau misalkan tarawihnya di rumah, enggak apa-apa, itu mereka juga punya dalil ya, mereka punya dalil masing-masing, silakan saja ya, karena ini bab silang pendapat, perbedaan di antara para ulama. Ya, tentu keutamanya kita tahu, ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat tarawih itu keutamanya sangat besar, yang dalilnya yang masyhur, yang semuanya kita sudah hafal. Bahwasanya Nabi SAW menjelaskan man qama bukan Ramadan. Man qama Ramadan, bukan man soma. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail di sini yang dijelaskan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah salat tarawih. Imanan wa ihtisaban, dia ikhlas dan didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya akan dihapus. Ya, meskipun Al-Imam Ibnul Mundir menjelaskan dosa yang dihapus dalam hadis tersebut adalah dosa besar ataupun dosa kecil. Meskipun Al-Imam Nawawi berpendapat bahwasanya dosa yang dihapus di situ adalah dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar itu tidak dihapus kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang bisa kita ambil. Keutamaan yang bisa kita rasakan, makanya kita harus berbahagia ya dengan datangnya bulan Ramadan, karena bulan tersebut adalah bulan ampunan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala meluaskan ampunan untuk hambanya.
Makanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang kepada kalian bulan Ramadan ini dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Bahkan setan ketika itu dibelenggu. Kenapa kita harus bergembira dengan mendalami hadis tersebut? Karena bukti kalau Allah Subhanahu wa taala membuka ampunan yang sangat luas dengan cara membukakan pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Bukti dengan hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala meluaskan, membukakan ampunan untuk hambanya karena dengan menutup celah-celah seseorang untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar tutup, tapi apa? Dibelenggunya setan-setan laknatullah alaihim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bergembira. Ya, jangan seperti sama orang-orang awam, orang-orang yang enggak paham masalah agama ini. Mereka sedih ya, terganggu aktivitasnya dengan puasa di bulan Ramadan ini. Aduh, dengan mengeluh, aduh puasa datang, wah enggak bebas dan sebagainya. Semoga Allah merahmati orang-orang yang seperti itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya, karena di Ramadan ini memang bukan ampunan yang sangat luas saja, tetapi Allah itu memudahkan kita untuk melakukan kebaikan apapun. Kenapa? Karena berdasarkan hadis tadi, Allah membukakan selebar-lebarnya pintu surga, artinya adalah orang tersebut dimudahkan untuk melakukan kebaikan apapun. Allah menutup pintu-pintu neraka, artinya Allah Subhanahu wa taala menutup ya pintu-pintu yang bisa menjerumuskan seseorang ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya itulah keutamaan yang memang bisa kita dapatkan. Ya, jangan sampai ya, makanya nah dari sini nyambung gitu ya. Sekilas menjelaskan bahwasanya kalau puasa itu biasanya tersebar hadis-hadis yang memang tidak ada asalnya. Ya, hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Kalau nggak salah ini ya, saya juga nggak tahu bahasa Arabnya. Yang jelas itu kalau di-share-nya itu pakai bahasa Indonesia. Pokoknya Nabi itu pernah mengaminkan katanya 3 kali ketika khutbah Jumat. Para sahabat kaget, apa yang diaminkan oleh Rasulullah ini apa gitu loh. Kok tiba-tiba kalau bahasa kita ya, kok tiba-tiba Rasulullah lagi khutbah amin 3 kali kan gitu. Kemudian para sahabat ini kaget, setelah salat Jumat baru bertanya, ya. Kalau bahasa kitanya, kenapa engkau mengaminkan? Ya, kemudian Rasul mengatakan apa? Bahwasanya ketika khutbah datang Jibril mendoakan dan memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengaminkannya. Ini kalau nggak salah loh ya liriknya, bukan lirik, bahasanya itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang berpuasa, kalau saya dia belum minta maaf kepada siapa? Kepada orang tua, tetangga, dan siapalah gitu. Sesama. Akhirnya kan orang ketika memahami hadis tersebut itu, ya, itu dalam kitab-kitab hadis nggak ada. Ada orang yang menjelaskan ini adalah riwayat Huzaimah. Dalam Huzaimah juga lafadznya nggak seperti itu. Ada juga menjelaskan riwayat Imam Ahmad. Ini juga dalam lafadznya nggak seperti itu, nggak ada. Ya, makanya orang yang keliru memahami hadis itu, ini yang harus kita jelaskan. Ya, ketika memahami keliru tentang hadis tersebut, akhirnya apa? Ada adat istiadat kita saling memaaf-maafan ketika memasuki bulan Ramadan. Ya, artinya ya meminta maaf itu nggak mesti harus Ramadan. Mau Ramadan, mau Idul Fitri, Idul Adha, apapun kita diwajibkan untuk meminta maaf. Artinya apa? Akhirnya setiap orang yang dia temui maka dia minta maaf. Ini keliru. Rasulullah nggak melakukan seperti itu. Para sahabat nggak melakukan seperti itu. Artinya kita tahu semuanya kita punya salah. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Bahkan kalau seandainya itu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tentu Rasulullah dan para sahabatnya dan umat yang terbaik ketika itu, mereka adalah orang-orang yang takut apabila mereka tergelincir kepada kesalahan. Pasti akan melakukannya. Ya, artinya apa? Ya, kita kan nggak tahu katanya. Selama setahun mungkin punya salah dan sebagainya. Yang jadi keliru itu kita setiap ketemu orang meminta maaf ketika mau Ramadan gitu loh.
Padahal apa? Kita minta maaf itu kepada sesuatu yang memang kita melakukan salah. Kalau seandainya ada kesalahan yang tidak disengaja dan terpaksa, maka seseorang sebagaimana Nabi SAW menjelaskan apa? Innallaha tazawwaja ala ummati khata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghapus umatnya Rasulullah SAW, menghapus dosanya umatnya Rasulullah SAW apabila dia melakukan kesalahan tidak disengaja atau lupa atau dipaksa. Artinya kita minta maaf sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita minta maaf, wah, setiap ketemu, wah punten ya mau pada Ramadan dan sebagainya, ini keliru dalam memahami hadis tersebut. Ya, keliru. Sebetulnya nggak ada hadis tentang itu. Ya silakan saja kalau misalkan ada kitab hadis dicari saja. Cuman selama ini nggak ada. Kalaupun mengatakan riwayat Ibnu Huzaimah, lafadznya bukan seperti itu. Ya, lafadznya bukan seperti itu. Minta maaf sekarang nih habis kajian, minta maaf nggak apa-apa. Besok nggak kajian juga nggak apa-apa. Kalau kita memang punya kesalahan, silakan saja. Ya itu yang harus kita pahami. Ya memang kita nggak tahu salah dan lupa, nggak tahu. Cuman kalau memang salah ya minta maaf. Kalau kita nggak salah dan melakukan kesalahan tanpa kita sadari, Allah mengampuninya. Ini jaminan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ini sekilas saja. Tapi tadi sampai di mana lupa sih? Sampai tarawih ya. Sampai tarawih. Artinya tarawih ini ya salah satu keutamaan yang bisa kita ambil, salah satu sebab seseorang dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang selama ini kita lakukan, asal kita melakukannya ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu berbeda ya antara sholat tarawih dan sholat tahajud ya. Kalau sholat tarawih itu adalah sholat yang dilakukan tanpa tidur dulu, tanpa tidur dahulu. Kalau tahajud itu mayoritas ulama ahli fikih menjelaskan bahwasanya tahajud itu disyariatkan dilakukan setelah seseorang melakukan tidur. Ya, ini perbedaan antara tarawih dan tarawih dan tahajud. Ya kalau tarawih nggak perlu tidur dulu, langsung saja. Adapun sholatnya, yaitu memang khilaf lagi para ulama. Ya tentang masalah rakaatnya memang khilaf para ulama. Silakan saja mau 2-3 silakan. Bahkan dulu dalam riwayat dari Al-Baihaqi dan yang lainnya, ketika itu ya orang-orang Madinah mereka melakukan sholat tarawih berjumlah 39, 36 sholat dan 3-nya witir. Itu orang-orang ahli Madinah. Ya ketika itu bahkan orang-orang di Makkah berbeda lagi, mereka melakukan sholat 23 rakaat. Ya silakan saja, ini khilaf para ulama. Silakan kalau berpendapat 23 silakan saja, 11 silakan saja, mau 39 dengan riwayat Al-Baihaqi yang dilakukan oleh Al-Madinah silakan saja, nggak perlu jadi ribut. Kita cuman masalah sholat tarawih saja menjadi ribut, benci, rame di grup WA dan sebagainya. Orang yang meributkan masalah itu adalah orang yang tidak pernah paham arti perbedaan, orang yang tidak pernah paham tentang hadis tersebut. Nggak perlu kita ribut masalah itu, silakan saja kita pahami saja ya. Ini madhabnya 11 silakan saja, nggak perlu ada yang 11 kita harus benci, nggak perlu ada yang 23 kita benci. Kalau lain soalnya, kalau ada orang wah nggak mau gimana itu mau 11 tapi sholatnya paranjangnya, itu malah lain lagi ceritanya kan gitu ya, lain lagi. Karena memang ya puasa, awal-awal puasa itu seminggu rame-ramenya puasa itu bakal muncul pengamat-pengamat ya, orang-orang yang mengamati di mana masjid yang paling cepat sholatnya. Itu biasanya minggu pertama ya kan, seperti itu ya. Itu nggak usah jadi nggak usah jadi permasalahan lah ya. Itu masalah khilaf, perbedaan para ulama, silakan saja ya, silakan saja. Bahkan di Mekah pun ya itu kadang 23 salatnya gitu ya. Ya dicek saja lah ya, intinya lupakanlah keegoisan kita ini dalam masalah-masalah tersebut ya. Dalam masalah-masalah khilaf silakan saja, semuanya mempunyai rujukan, kecuali kalau berbeda dalam masalah yang memang dalam hal tersebut itu tidak boleh berbeda pendapat, itu baru. Nah, ini masalah silakan aja, mau 11 mau 23 silakan saja ya, semuanya ada pijakannya mungkin. Tapi yang 11 ini bahkan Rasulullah SAW juga ya dalam hadis Aisyah pernah melaksanakan salat malam ini 13 rakaat ya, 13
13 rakaat. Tapi memang caranya berbeda-beda. Contoh misalkan kalau 23 sudah jelas ya, 2 gitu ya. Sampai berapa? Kemudian 1 kan gitu ya. Ini yang 23. Yang 11 juga sama. Ada beberapa cara yang dilakukan ya dalam berbagai riwayat. Kalau di Indonesia mungkin keumumannya 4-4-3. Ya, boleh juga dilakukan ya. Misalkan 8 rakaat, 1 salam, kemudian 3 rakaat. Itu dibolehkan juga. Atau misalkan yang 11 ini 2 sampai 8 ini ya, 2, kemudian 2 lagi tambahin 1, silakan saja, boleh saja. Ini semuanya ada riwayatnya. Inilah pentingnya kita harus mempelajari seperti itu. Jangan kita ikut-ikutan terhadap ini katanya gini, akhirnya apa? Menghukumi orang lain, alul bid'ah ini. Oh, ini kelompoknya misalkan organisasi A, B, C dan sebagainya. Enggak seperti itu. Mau kelompok apapun banyak ini di Mekah ini ya yang terkenal dengan mazhab Hambali. Ya, mereka berapa rakaat cek saja. Ya, padahal dia bukan salah satu organisasi yang ada di Indonesia. Ya, silakan saja. Ya, nggak tahu kalau ada buka cabang organisasi di Mekah, Allahu alam gitu ya. Yang jelas mereka juga nggak seperti itu. Ya, silakan saja lah ya. Ini perbedaan di antara para ulama. Ya, kalau misalkan ini ya kita harus lapang dada ya dalam masalah hal tersebut. Artinya Ramadan ini supaya mendatangkan keberkahan, kan tadi sudah dijelaskan ya, adabnya nggak boleh mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan orang yang berpuasa sesungguhnya adalah orang yang bisa menahan perutnya dari makan dan minum, orang yang bisa menahan mulutnya dari perkataan yang dibenci, orang yang bisa menahan kelakuannya dari sesuatu yang menodai orang lain dan menodai puasanya. Ya, meskipun orang kalau berkata kotor ya, atau misalkan sering berdebat dalam masalah hal yang seperti itu ya, kemudian mendatangkan madorot, permusuhan dan sebagainya, memang nggak membatalkan puasa ya menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama, tetapi pahalanya berkurang. Ya, maka kalau kita ingin benar-benar mendatangkan keberkahan dalam puasa, ya sudah gitu ya, kita ikuti saja aturan yang memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pijakan kita merujuk kepada siapa kita. Kalau misalkan mazhab Hambali silakan saja, Syafi'i silakan saja, Maliki silakan saja, Hanafi juga silakan saja. Yang jadi permasalahan adalah jangan mempermasalahkan sesuatu yang memang di dalamnya memiliki perbedaan di antara para ulama terdahulu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya di bab terakhir, karena memang tinggal itu yang harus kita jelaskan dari Kitabus Siyam yang saya baca ini. Mudah-mudahan ya dari pertama kita membahas tentang Kitabus Siyam ini banyak faidah, bukan sedikit tapi harus banyak faidah yang bisa kita ambil, harus banyak faidah yang bisa kita amalkan sebagai perbekalan kita. Sebentar lagi ya, kurang lebih 8 atau 7 hari lagi kita akan menghadapi bulan yang penuh keberkahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini mungkin hari ini kita selesaikan, tutup tentang Kitabus Siyam, dan di pertemuan yang selanjutnya insyaallah kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan diberikan kesehatan, dimulai dari besok kita akan membahas kitab tafsir ya, kitab tafsir. Inilah mungkin yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.